Rayo Saudara, sebanyak 13 orang meninggal dunia dalam ledakan tungku smelter PT ITSS di areal Indonesia Morowali Industrial Park, Sulawesi Tengah. Tungku smelter yang meledak tengah dalam perbaikan. Dalam peristiwa ini, Saudara, 35 pekerja PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel atau ITSS menjadi korban. 13 diantaranya meninggal dunia. Saat kejadian, tungku smelter yang meledak sedang dalam tahap perbaikan. Ledakan pada tungku smelter memicu ledakan tabung oksigen yang ada di lokasi tersebut. Para korban diangkut menggunakan truk dan juga pick-up ke unit kesehatan setempat. Informasi yang kami dapat berdasarkan kesaksian karyawan, pekerja tengah melakukan pemasangan plat yang mengakibatkan ledakan dan memicu tabung oksigen di sekitar lokasi juga meledak. Ya, berita tersebut benar, ya. Dan oleh karenanya pada kesempatan ini saya beserta jajaran dan tentu juga Pak Dandim juga di sini hadir, ya, ikut belasungkawa atas kejadian kecelakaan kerja di Maksud. Ya. Kejadiannya pukul 5.30, ya, pada saat petugas teknis yang berjumlah 35 orang melakukan perbaikan salah satu tungku pembakaran ferrosilikon, salah satu turunan dari nikel, ya. Yang mana pada saat perbaikan dimaksud terjadi ledakan mengakibatkan oksigen, tabung oksigen yang berada di sekitar areal ikut meledak, dan dari kejadian tersebut terjadi kebakaran sehingga mengakibatkan korban sejumlah 35 orang. Dari 35 korban tersebut, 13 diantaranya meninggal dunia dan 22 lainnya mengalami luka baik berat, sedang maupun ringan. Nah, sedangkan dari 13 yang meninggal dunia ini, 13 orang yang meninggal dunia ini, 5 diantaranya adalah TKA, tenaga kerja asing, dan 8 diantaranya tenaga kerja Indonesia. Saudara, peristiwa tungku smelter yang meledak terjadi pada Minggu pagi 24 Desember 2023 pada pukul 5.30 waktu Indonesia bagian tengah. Kecelakaan kerja terjadi di salah satu pabrik pengolahan nikel milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel atau ITSS. ITSS sendiri merupakan salah satu tenan yang beroperasi di kawasan IMIP Morowali, Sulawesi Tengah. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 5.30 waktu setempat, dan musibah kecelakaan ini bermula saat sejumlah pekerja melakukan perbaikan tungku dan pemasangan plat pada bagian tungku yang sedang diperbaiki. Hasil investigasi awal, penyebab ledakan diperkirakan karena bagian bawah tungku masih terdapat cairan pemicu. Kami ulangi, Saudara, hasil investigasi awal yang berhasil kami dapatkan, penyebab ledakan diperkirakan karena bagian bawah tungku masih terdapat cairan pemicu ledakan saat proses perbaikan tungku sedang berlangsung. Adapun saat perbaikan tungku sedang dilakukan, terjadi ledakan di lokasi yang terdapat banyak tabung oksigen yang digunakan untuk pengelasan dan pemotongan komponen tungku. Akibatnya, ledakan pertama memicu beberapa tabung oksigen yang berada di sekitar area ikut meledak. Berdasarkan informasi yang kami peroleh,
Kebakaran tungku berhasil dipadamkan pada pukul 9:10 waktu Indonesia bagian tengah. Adapun pekerja yang menjadi korban kecelakaan dibawa ke klinik 1 dan 2 PT IMIP. Informasi awal yang dihimpun dari klinik tersebut hingga pukul 10, jumlah korban saat ini sebanyak 51 orang. 13 orang diantaranya meninggal dunia dan lainnya mengalami luka-luka berat hingga luka ringan. Untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan ledakan tungku smelter, ada jurnalis Kompas TV, Rolis Muklis, yang akan mengupdate informasi terkini terkait dengan ledakan tungku smelter yang mengakibatkan 13 pekerja meninggal dunia di Morowali, Sulawesi Tengah. Selamat siang, Rolis. Informasi terkini dari sana. Informasinya ada 13 orang meninggal dunia, sebelumnya 12. Apa informasi terkini lainnya terkait korban yang meninggal dunia, Rolis? Ya, baik, Mercy, serta saudara, dari hasil informasi yang diberikan oleh Kapolres Sulawesi Tengah, Irjen Agus Nugroho, bahwa ada 13 pekerja yang meninggal dunia, 5 diantaranya itu adalah tenaga kerja asing, serta sisanya itu adalah tenaga kerja Indonesia. Saat ini para korban telah dirawat atau mendapatkan pertolongan pertama di klinik perusahaan. Ada 2 klinik perusahaan mereka dirawat, serta ada 2 korban lagi yang rencananya akan dirujuk ke rumah sakit umum daerah Morowali. Ya, Mercy. Rolis, bisa Anda informasikan kronologi peristiwa tungku smelter ini meledak seperti apa, Rolis, pada pukul 5.30 pagi tadi waktu setempat? Iya, dari informasi yang kami dapatkan terkait dengan ledakan tungku smelter ini, ada 35 pekerja yang melakukan perbaikan plat tungku. Namun ada insiden yang terjadi sehingga mengakibatkan ledakan di tungku, terus ada beberapa tabung oksigen juga yang berada di sekitar yang menambah daya ledakan sehingga mengakibatkan beberapa karyawan itu terluka bahkan sampai meninggal dunia. Itu demikian, Mercy. Artinya korban yang meninggal dunia ini adalah pekerja yang sedang memperbaiki tungku smelter yang sedang rusak, seperti itu? Iya, tepat sekali, Mercy. Ada 35 pekerja yang melakukan pengerjaan perbaikan plot tungku pada saat kejadian itu, dan 5 diantaranya itu adalah tenaga kerja asing. Dan saat ini mereka semua para korban baik yang menderita luka berat, luka ringan dan luka sedang ini sementara dirawat di 2 klinik yang ada di perusahaan. Sementara untuk situasi penanganan sendiri di lokasi kejadian, Polda Sulawesi Tengah bersama dengan Pemkab Morowali dan pihak perusahaan sudah berhasil mengamankan sekitar lokasi. Api juga sudah dipadamkan berkat bantuan dari pemadam dari perusahaan serta dari Pemkab Morowali. Untuk sementara juga Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Agus Nugroho itu sudah menuju ke Kabupaten Morowali ke perusahaan yang di PT ITSS. Saat ini beliau sudah menuju ke sana bersama dan Danram 132 Tadulako untuk melihat langsung bagaimana kondisi di lokasi saat ini. Dan rencananya Kapolda Sulawesi Tengah juga sudah membentuk tim penanganan penyidikan perkara bersama dengan Laboratorium Makassar, Lab4 Makassar untuk menyelidiki penyebab ledakan ini atau insiden kecelakaan kerjaan ini terjadi. Demikian, Mercy. Informasi yang sebelumnya didapat ada 51 orang yang menjadi korban, 13 diantaranya meninggal dunia. Lantas bagaimana kondisi korban luka lainnya, Rolis? Ya, baik, Mercy. Informasi yang tetap kami terima itu ada 35 korban. Ada 35 korban yang mengalami
luka berat, ringan, serta yang meninggal dunia. 35 korban itu merupakan pekerja yang saat itu melakukan perbaikan plat di Tungku. Itu sementara, merci. Oke, jadi artinya bukan 51 orang berdasarkan informasi yang sebelumnya kami terima ya, Rolis? Iya, ada 35 orang pekerja yang melakukan perbaikan dan 35-nya saat ini sudah berhasil dievakuasi, baik itu yang meninggal maupun yang luka-luka. Demikian, Mbak. Penanganan seperti apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan atas ledakan di Tungku Smelter yang terjadi, Rolis? Ya, saat ini pihak perusahaan sendiri sudah berupaya sudah berhasil mengevakuasi dibantu dengan aparat kepolisian dan aparat keamanan sekitar untuk mengevakuasi para korban. Dan saat ini para korban sudah berada di 2 klinik yang ada di perusahaan. Sementara 2 korban lainnya itu akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Morowali untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Rolis, kami akan mengupdate informasi terkini lagi dari Anda, tetapi kami akan menggali informasi terlebih dahulu bersama dengan PJ Bupati Morowali Rahmansyah Ismail.